Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahmawati. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan Islam anak usia dini di STAI Siliwangi Garut. Adapun bidang keahlian saya adalah pendidikan seni. Mata kuliah yang saya ampuh diantaranya adalah pengembangan seni dan kreativitas anak usia dini dengan bobot 3 SKS diberikan pada mahasiswa jenjang semester 3. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti mata kuliah pengembangan seni dan kreativitas anak usia dini, mahasiswa mampu menguasai, menerapkan, dan mengembangkan pengetahuan, metode pembelajaran seni dan kreativitas secara aktif, kreatif, inovatif, serta mampu mengintegrasikan iptek sebagai media pembelajaran dengan sikap menghargai dan bekerja sama di lingkungan profesinya maupun di masyarakat. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengembangan seni dan kreativitas merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan pendekatan dan metodologi pengajaran seni dan kreativitas yang menekankan pada inquiry dan cooperative learning. Tari dan musik dijadikan sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan kepekaan estetis, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan menyerap nilai-nilai. Dalam proses perkuliahannya, mahasiswa akan merancang dan mengaplikasikan pembelajaran seni dan kreativitas dengan mengeksplorasi berbagai elemen tari, prinsip-prinsip komposisi, imagery, dan beragam rangsangan seperti rangsang auditif melalui nyanyian dan bunyi-bunyian, rangsang visual melalui gambar dan bentuk-bentuk yang ada di lingkungan siswa dan alam, rangsang gagasan melalui dongeng, cerita, serta kejadian sehari-hari di lingkungan siswa, rangsang kinestetik melalui gerak-gerak yang indah, keterpaduan bidang seni tari dengan musik, rupa, dan teater, serta mata pelajaran lain merupakan bagian yang tak terpisahkan. Merancang dan mengaplikasikan pembelajaran seni dan kreativitas di sekolah. Praktek pembelajaran seni dan kreativitas akan dilakukan di dalam kelas melalui praktek secara langsung dalam mencari ide gerakan, nyanyian, proses pembuatan make up, kostum, dan lain sebagainya. Yang tentunya sasarannya adalah pembelajaran itu nanti bisa diaplikasikan pada pembelajaran untuk anak usia dini. Mahasiswa juga akan mengobservasi, menganalisis, dan membuat kritik pembelajaran seni dan kreativitas di sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan supaya mahasiswa lebih memahami konsep dan strategi pembelajaran seni dan kreativitas, keberagaman peserta didik, dan segala persoalan yang terjadi di dalam pengembangan seni dan kreativitas untuk anak usia dini. Adapun jumlah pertemuan pada mata kuliah tersebut ada 16 pertemuan dengan materi pembelajaran yang beragam. Salah satunya yaitu tentang tari anak usia dini dengan metode demonstrasi atau praktek. Pada materi ini, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai penciptaan gerak tari bagi anak usia dini. Terlebih dahulu mahasiswa akan diberikan informasi terkait pengertian dasar tari, unsur-unsur tari, stimulus dan rangsang awal penciptaan tari. Bereksplorasi dalam menemukan gerak tari, menemukan ragam geraknya, kemudian menyusun tarian sampai pada
menampilkan karya tari. Sumber inspirasi penciptaan gerak tari anak usia dini begitu luas dan beragam. Salah satunya yaitu stimulus alam sekitar. Pada pembelajaran kali ini, saya akan memberikan materi mengenai tari anak usia dini berupa penciptaan gerak tari dengan stimulus alam sekitar. Adapun tahapan pembelajarannya yaitu yang pertama warming up, yang kedua tema. Pada tema kali ini, mahasiswa akan menggali sendiri mengenai lingkungan sekitarnya. Kita namakan kehidupan yang ada di taman. Mahasiswa akan mencari sendiri hewan, tumbuhan, flora atau fauna yang ada di kebun tersebut. Setelah mahasiswa menemukan tema tarian yang akan dibuat, misalnya ketika mahasiswa menemukan hewan kupu-kupu, maka mereka akan menggali lebih dalam aktivitas gerak yang dilakukan oleh hewan kupu-kupu tersebut. Kemudian setelah tema ditentukan, tahapan selanjutnya yaitu eksplorasi. Eksplorasi adalah yang mana mahasiswa akan menggali aktivitas kegiatan yang sering dilakukan oleh kupu-kupu, misalnya terbang, hinggap, dan lain sebagainya. Gerakan itu akan diikuti oleh setiap mahasiswa. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyusunan dan penamaan gerak. Setelah gerak ditemukan, maka akan disusun sesuai dengan pemahaman mahasiswa. Bisa menggunakan alfabet, bisa menggunakan penomoran dengan angka. Kemudian setelah itu terakhir adalah penampilan. Mereka akan menampilkan tarian hasil karya eksplorasi alam sekitarnya dengan bentuk kelompok. Kemudian media pembelajaran yang digunakan ada hardware dan software. Di sini saya menggunakan laptop, handphone, proyektor, speaker aktif. Kemudian softwarenya kami menggunakan WhatsApp group, kelas Zoom meeting, dan platform lainnya. Penilaian dilakukan melalui ujian tulis praktek, tugas mandiri, dan juga tugas terstruktur atau kelompok. Adapun untuk bobot nilai 50% proses, 10% tugas, 15% UTS, dan 25% UAS. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengembangan seni dan kreativitas yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.